Shalom, jumpa lagi dengan saya Ade Efra Nugrah Gebu dalam seri Dogmatika Kristen. Dan hari ini kita mau membahas satu topik, yaitu Alkitab orang Kristen palsu. Tanda tanya, jangan sampai lupa. Oleh karena banyak orang mengatakan bahwa Alkitab orang Kristen itu palsu, saudara. Mereka mengatakan oleh kitab orang Kristen itu adalah dongeng-dongeng, cerita-cerita kosong yang kebenarannya itu bukan saja diragukan, tapi kebenarannya itu tidak ada. Maka melalui video ini kita akan belajar tentang Alkitab orang Kristen, supaya mereka yang tidak tahu menjadi tahu, dan supaya mereka yang tahu semakin percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam perenungan-perenungannya dalam membaca firman Tuhan. Jadi jangan lupa bagikan kepada banyak orang supaya orang-orang tahu tentang Alkitab adalah firman Allah. Nah, saudara dikasih Tuhan, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala yang diilhamkan oleh Allah. Jadi yang harus kita ingat mengenai Alkitab atau firman Allah yang tertulis, kita harus melihat itu dari sudut pandang iman percaya kita. Bahwa Alkitab diilhamkan Allah. Alkitab ditulis dengan diilhamkan Allah kepada para penulis-penulisnya. Kalau orang lain katakan Alkitab itu palsu, itu urusan dia. Tapi sebagai orang percaya, kita harus berani mengatakan Alkitab kita adalah firman Allah yang benar. Nah, Alkitab adalah sebuah buku yang sangat unik. Mengapa Alkitab disebut unik? Oleh karena Alkitab adalah buku yang tidak pernah punah dari zaman ke zaman. Alkitab itu unik oleh karena Alkitab satu-satunya buku yang terjual begitu sangat cepat dari masa ke masa. Coba perhatikan. Alkitab dibakar, Alkitab dibuang, Alkitab dihancurkan, Alkitab tidak boleh beredar di tempat tertentu. Tapi Alkitab tidak pernah punah. Yang kedua adalah Alkitab itu berbeda dari yang lain. Tidak sepadan dengan kitab-kitab yang lain. Artinya, bahwa Alkitab adalah sebuah karya Allah yang unik. Mengapa Alkitab dikatakan karya Allah yang unik? Paling tidak saya catatkan di sini. Yang pertama, Alkitab dituliskan dalam kurun waktu sejak 1440 sebelum Masehi sampai dengan 1400 sebelum Masehi dari Musa. Yang kedua, Alkitab ditulis dari generasi ke generasi, lebih dari 40 generasi. Yang ketiga, Alkitab ditulis oleh orang-orang dari berbagai latar. Lebih dari 40 orang dengan latar belakang yang berbeda. Yang keempat, Alkitab ditulis di berbagai tempat berbeda. Yang kelima, Alkitab ditulis dalam berbagai konteks namun berkaitan. Nah, ini yang menarik nih. Dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, ada garis benang merah. Kalau kita pelajari dengan sangat seksama, ada garis benang merah yang begitu sangat indah dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Yang keenam, Alkitab ditulis dalam berbagai konteks suasana pada saat penulisan. Alkitab juga ditulis, yang ketujuh, Alkitab ditulis dalam 3 bahasa, Ibrani, Yunani, Aramaik. Yang kedelapan, Alkitab ditulis dalam pengajaran dari nubuatan, sejarah kepribadian yang tepat. Yang kesembilan, Alkitab diterjemahkan dengan berbagai macam bahasa, negara, dan suku. Yang ke-10, dari segi penjualan, Alkitab adalah kitab yang dijual lebih dari 2,5 miliar eksemplar. Artinya, Alkitab itu adalah sebuah kitab yang dijual begitu sangat pesat pertumbuhannya. Angka penjualnya begitu sangat tinggi. Yang ke-11,
Alkitab adalah kitab suci yang mampu bertahan menghadapi berbagai macam tantangan dari zaman ke zaman. Tadi saya sudah katakan, Alkitab dibakar, Alkitab dihancurkan, Alkitab tidak boleh beredar, Alkitab begitu sangat ditekan sehingga tidak bisa disebarkan dengan leluasa. Tapi Alkitab mampu bertahan dari zaman ke zaman. Yang ke-12, manuskrip Alkitab dari yang tertua ditemukan dan disusun serta dapat dilihat. Sekarang bisa dapat dilihat di website. Lihat di bawah deskripsi, ada di situ linknya. Saya akan berikan. Nah, maka saudara, keunikan dari Alkitab inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk mempelajari. Jadi kalau Anda mau pelajari Alkitab, Anda harus melihat Alkitab itu dari sudut pandang yaitu iman percaya. Dan yang kedua, Alkitab itu memberikan ajaran-ajaran yang membawa kita mengenal kepada Allah dan mengenal kepada karyanya yang Ia berikan dan Ia nyatakan bagi manusia yang percaya kepadanya. Nah, bagaimana manusia dapat mengenal Allah? Ini pertanyaan klasik, tapi pertanyaan yang penting. Allah yang didefinisikan sebagai satu pribadi yang maha besar, pastilah tidak dapat dikenal oleh kemampuan manusia manapun. Jadi, bagaimanakah mungkin manusia yang dipenuhi dengan kelemahan dan dapat mencapai pengenalan akan Allah yang maha besar, kalau Allah tidak memberikan dirinya dikenal oleh manusia? Dan bagaimana Allah memberikan dirinya dikenal oleh manusia? Allah memberikan dirinya dikenal oleh manusia melalui orang-orang yang dipilihnya untuk diberikan wahyu khusus bagi mereka supaya umat manusia dapat mengenal Allah yang begitu sangat besar dan Allah yang begitu mencintai manusia. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu-satunya cara yang mungkin untuk manusia dapat mengenal Allah adalah melalui penyataan Allah kepada manusia. Dan Allah menyatakan dirinya kepada manusia dengan bahasa dan cara yang manusia dapat pahami. Hello. Jangan berpikir bahwa Allah itu kan besar, kenapa Allah memberikan orang itu dapat menulis di papirus, di loh batu. Kenapa Allah tidak bicara langsung? Hello, kalau Allah bicara langsung, pasti saudara sudah lari ngibrit. Karena Allah itu berbeda unsurnya daripada manusia. Dia roh, kita ini debu dan tanah yang penuh dengan kelemahan. Hidup masih dalam dosa, pikiran kita pikiran dosa. Maka Allah harus memberikan penyataan dirinya kepada manusia dengan penuh kerendahan hatinya. Untuk manusia dapat mengerti. Maka manusia diberikan oleh Allah satu yang namanya kitab suci. Wahyu Allah adalah wahyu di mana suara Allah yang diberikan kepada setiap nabi-nabinya untuk dituliskan dan diberikan kepada umat supaya umat mengerti tentang firman Tuhan itu yang berkuasa. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita harus melihat yang pertama di dalam Alkitab itu apakah palsu atau tidak. Jadi kita jawab adalah tidak. Kita mengimani Alkitab itu tidak palsu. Nah, bagaimana dengan komunikasi Allah yang bersifat progresif itu? Ya. Jadi kalau kita tadi melihat bahwa Alkitab itu tidak palsu, itu iman percaya kita, ada 12 alasan yang tadi kita sudah lihat keunikan Alkitab. Dan kita juga melihat tentang bagaimana Allah yang maha kuasa, Allah yang besar itu, Dia menyatakan dirinya kepada setiap manusia. Maka komunikasi Allah itu bersifat progresif. Apa maksudnya? Dalam komunikasinya, Allah tidak komunikasi secara sekaligus kepada manusia. Wahyu khusus dikomunikasikan secara progres.
Wahyu khusus ini diberikan kepada manusia secara bertahap, sedikit demi sedikit selama berabad-abad. Oke? Mulai daripada Musa menuliskan kitab Tauratnya, dilanjutkan kepada kitab para nabinya, dilanjutkan dengan kitab para hakim-hakimnya, dilanjutkan dengan puisi atau Mazmur, Zabur, dilanjutkan kepada sejarah-sejarah nabi-nabinya, dilanjutkan sampai dengan masuk kepada Injilnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, Perjanjian Baru, dilanjutkan dengan sampai kepada rasul-rasulnya yang menulis kitab 13 kitab diberikan kepada Paulus. Kemudian masuk kepada Wahyu, sebelum Wahyu masuk kepada Petrus, Yakobus, dan juga Wahyu. Ya, ada Rasul Yohanes, ya, ada Petrus, ada Yakobus, sampai kepada akhirnya yaitu kitab Wahyu. 66 kitab. Apa itu? Alkitab tidak bersalah, Alkitab itu jelas, Alkitab itu cukup. Maka Allah memberikan kepada kita komunikasi yang sifatnya progresif. Dalam perjanjian lama kita melihat bermacam-macam perjanjian yang diadakan Allah dan ditetapkan Allah kepada umatnya. Ada begitu banyak perjanjian. Perjanjian Eden, perjanjian Adam, perjanjian Nuh, Abraham, Musa, Daud, hingga konvenan atau perjanjian baru dalam Yesus Kristus. Nah, maka semuanya itu sifatnya progresif. Jadi kalau kita mengambil satu ayat Alkitab, kemudian kita katakan, oh ayat ini palsu, ini ayat ini nggak benar. Oh ayat ini nggak bisa. Nggak begitu caranya. Yang harus kita lakukan adalah mempelajari Alkitab secara utuh. Ya, mempelajari Alkitab secara utuh. Nah, kita akan melihat kepada yang ketiga, yaitu bagaimana kanonisasi Alkitab. Tadi yang pertama kita melihat keunikan Alkitab. Ada 12 alasan. Yang kedua kita melihat wahyu khusus, komunikasi Allah yang bersifat progresif. Nah yang ketiga sekarang kita melihat apa yang sudah ditulis di dalam wahyu Allah itu yang secara progresif. Komunikasi Allah secara progresif. Itu dituliskan dan dikumpulkan, kemudian dikumpulkan dan dikanonisasikan. Nah, kita akan lihat tentang kanonisasi Alkitab. Kata kanon berarti ukuran, aturan, atau tongkat pengukur. Kanonisasi terakhir terjadi pada tahun 397 Masehi pada konsili Kartago. Namun pada konsili Kartago kitab-kitab belum dibagi dalam pasal-pasal dan ayat-ayat. Pembagian yang pertama terjadi pada tahun 1228 Masehi. Dan pembagian terakhir pada tahun 1551 Masehi. Pada waktu itu ke-66 kitab, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru, disahkan sebagai totalitas firman Allah. Hal ini tidak berarti bahwa manusia dalam gereja memiliki otoritas dalam menentukan firman Allah atau bukan, melainkan gereja mensahkan dan mengakui apa yang sudah merupakan firman Allah. Nah, perjanjian lama telah lengkap pada tahun 400 sebelum Masehi. Dan perjanjian baru pada 70 Masehi. Sebagian besar perjanjian lama telah disahkan zaman Nabi Ezra pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kemudian tahun 90 Masehi, Sinode Jamia juga mengkonfirmasi kitab-kitab perjanjian lama. Perjanjian baru mengutip perjanjian lama sebanyak 209 atau 209 dari 260 pasalnya dalam perjanjian baru. Gereja berpegang bahwa kanonisasi Alkitab merupakan suatu koleksi dari kitab-kitab yang diinspirasikan. Dengan hampir tidak ada pernyataan para reformator dari abad 16 mengesahkan kanon 397 Masehi dan abad 17 ke-66 kitab ini diakui tidak diragukan oleh sidang gereja Westminster. Artinya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua proses daripada
Mulai dari penulisan, kemudian dikumpulkan, mulai perjanjian lama zaman Ezra, perjanjian baru sampai kepada tahun 70, kemudian sampai tahun 1151. Semuanya itu ada proses, tidak ucuk-ucuk datang, kemudian dikatakan bahwa kan tiba-tiba ini loh Alkitab. Enggak begitu. Alkitab itu memiliki proses yang panjang yang harus dipelajari dengan baik dan seksama. Nah, gereja dalam proses pengambilan keseluruhan firman Allah ada beberapa kriteria spesifik dalam penilaian secara kuantitatif. Perjanjian lama sudah diterima karena ada 3. Yang pertama, kepenulisannya bersifat kenabian. Yang kedua, penerimaannya oleh orang atau agama Yahudi. Ketiga, konsisten doktrin dalam keseluruhan kitab perjanjian lama. Hal ini juga dengan perjanjian baru. Perjanjian baru kita terima oleh karena kepenulisannya diterima oleh gereja mula-mula, penerimaan diterima oleh gereja mula-mula, konsistensi doktrin dalam keselarasan Alkitab itu nyata. Jadi 3 hal ini yang penting. Penulisannya itu bersifat kerasulan yang ditulis oleh rasul-rasulnya, kemudian dia diterima oleh gereja mula-mula, dan konsisten doktrin mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Artinya konsistensi ajaran masuk dalam pertimbangan kanonisasi. Maka saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara mau belajar tentang Alkitab atau kitab suci agama Kristen, Anda harus pelajari secara keseluruhan. Tidak bisa hanya ambil comot 1 ayat suka-suka jidat, comot 1 ayat suka-suka pikiran kita, kemudian kita aduk-aduk, itu namanya cocokologi, ya. Itu nanti menjadi tololologi. Kemudian kita sharekan, Alkitab orang Kristen itu palsu. Itu katamu, bukan kata kita. Karena kita tahu apa itu Alkitab kita, bagaimana pembentukannya, dan apa itu isinya. Nah, sejumlah buku ditolak dalam poin ketiga. Sebagai contoh, kitab-kitab apokrifa tidak pernah dipertimbangkan bagian dari kanon karena tidak dikutip dalam perjanjian baru. Beberapa kitab bahkan tidak mengklaim inspirasi untuk kitab itu sendiri. Dan ada banyak yang mengandung kesalahan-kesalahan, tahyul-tahyul, ajaran tentang kebajikan, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kitab-kitab pseudepigrapha. Itu adalah kitab-kitab yang tidak dimasukkan ke dalam kanon 66 kitab kita. Nah, sekarang daftar kanon, ya. Daftar kanon supaya saudara-saudara tahu apa itu kanon, apa isi daripada Alkitab kita. Daftar kanon ini. Perjanjian Lama, 5 kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 ya. 12 kitab sejarah. Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarik, Esra, Nehemia, dan Ester. Kitab puisi ada 5. Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Kitab-kitab Nabi besar ada 5. Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, dan Daniel. 12 kitab nabi-nabi kecil. Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Melaki. Perjanjian baru, 4 kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 1 kitab sejarah, Kisah Para Rasul. 21 kitab surat-surat, Roma, 1 dan 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 1, 2, 3 Yohanes, dan Yudas. 1 kitab nubuatan, Wahyu. Jadi ada 66 kitab yang ada di dalam Alkitab yang kita pegang atau yang orang Kristen pegang itu. Nah, kemudian kitab-kitab apokrifa yang tidak masuk ke dalam Alkitab 66 kitab ini. Apa itu? Kebijakan Salomo, kira-kira tahun 30 sebelum Masehi. Ecclesiasticus, Sirak, 132 sebelum Masehi. Kitab Tobit,
kira-kira tahun 150 sebelum Masehi. 1 Esdras kira-kira 150 sampai 100 sebelum Masehi. 2 Makabe kira-kira tahun 110 sebelum Masehi. 2 Kitab Baruk kira-kira tahun 150 sampai 50 sebelum Masehi. Surat Nabi Yeremia 300 sampai 100 sebelum Masehi. 2 Esdras kira-kira tahun 100 sebelum Masehi. Tambahan pada Ester 140 sampai 130 sebelum Masehi. Doa Azaria pada abad kedua atau pertama sebelum Masehi. Kidung 3 Pemuda. Susana pada abad kedua atau pertama sebelum Masehi. Dewa Bel dan Naga kira-kira 100 sebelum Masehi. Doa Manasye abad kedua atau pertama sebelum Masehi. Nah, 15 kitab ini tidak masuk ke dalam kitab kanonisasi 66 kitab ini. Mengapa? Oleh karena tadi sifatnya, ketiga sifatnya itu, baik itu kepenulisannya, baik itu secara doktrinalnya, ya, baik itu penerimaannya, itu tidak sesuai. Jadi, kalau ada orang-orang yang berdebat kemudian mengutip dari kitab Yobit, dari kitab Tobit, dari kitab Yudit, dari kitab Makabe dan seterusnya, ngapain kita ladenin? Hello. Karena kitab itu tidak diterima di dalam kanonisasi Alkitab. Nah, kumpulan kitab lainnya dikenal dengan kitab Pseudepigrapha, yaitu Perjanjian Lama, atau kitab-kitab yang ditulis dengan nama-nama samaran. Ada 18 kitab yang ditulis oleh penulis Yahudi antara tahun 200 sebelum Masehi dan tahun 200 Masehi. Kitab-kitab tersebut mula-mula ditulis dalam bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani, dan sudah dipelihara dalam bahasa Yunani, Syria, Ethiopia, Kupti, dan Armenia. Apa itu kitab-kitab Pseudepigrapha? Ada 18 kitab tadi saya katakan, oke? Yang pertama, kitab Yobel. Yang kedua, surat Aristeas. Yang ketiga, kitab Adam dan Hawa. Yang keempat, Yesaya mati syahid. Yang kelima, 1 Henok. Yang keenam, wasiat 12 patriark. Yang ketujuh, Orakel bin Shibi. Yang kedelapan, pengangkatan Musa ke sorga. Yang kesembilan, 2 Henok atau kitab rahasia Henok. Yang kesepuluh, 2 Baruk atau Apokalips Syria dari Baruk. Yang ke-11, 3 Baruk atau Apokalips Yunani dan Baruk. 12, 3 Makabe. 13, 4 Makabe. 14, Abot Pirke. 15, Kisah Ahikar. 16, Mazmur Salomo. 17, Mazmur 131. 18, fragmen sebuah karya tulisan orang Zadok. Ya. Jadi ada 18 kitab-kitab itu yang tidak masuk juga di dalam kitab ini. Ada tadi Mazmur 131 itu jangan disalahartikan. Ya. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa kitab-kitab Pseudepigrapha itu adalah kitab-kitab yang tidak masuk. Jadi yang pertama tadi ada kitab-kitab apokrifa. Nah, yang kedua itu ada kitab-kitab Pseudepigrapha. Itu tidak masuk ke dalam kanonisasi 66 kitab ini. Nah, saya sering mendengar di YouTube, di channel-channel mereka yang membahas tentang Alkitab orang Kristen yang katakan palsu itu, mereka mengutip dari teks-teks itu. Bahaya sekali kalau kita tidak mengerti tentang apa yang dikutip itu. Nah, maka kita melihat di sini ada otoritas Alkitab yang begitu penting. Alkitab mengajarkan bahwa otoritas tertinggi yang bersifat mutlak. Hanya Alkitab merupakan standar untuk mengevaluasi dan memahami segala sesuatu yang lain. Alkitab berdiri sebagai hakim dari segala sesuatu dan tidak pernah dihakimi oleh sumber lain apapun. Alkitab itu penuh dengan keintegritasannya yang tidak diragukan oleh karena Alkitab merupakan wahyu dari Allah yang Maha Tinggi. Maka dengan sederhana ditegaskan bahwa Alkitab harus dipercaya dan diikuti karena Alkitab merupakan firman Allah yang mutlak dan benar. Alkitab kekal, isinya cukup untuk mengenal dan memahami karya Allah. Sehingga inspirasi penulisan Alkitab itu begitu sangat luar biasa. Allah menginspirasikan para penulis-penulisnya. Sehingga mulai daripada kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, semuanya itu saling berkorelasi. Mereka saling berkaitan. Jadi kita tidak bisa mengutip satu ayat kemudian kita mengklaim bahwa seluruh kitab itu palsu. Ngaco itu. Nah, maka
kita melihat di sini bahwa semua bagian-bagian daripada Alkitab yang diinspirasikan Allah kepada para penulisnya memberikan kita sebuah keyakinan demi keyakinan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tidak bersalah, yang jelas dan cukup untuk memberikan pondasi hidup kita sesuai dengan arah dan tujuan Allah yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Nah, maka melalui hal ini kita belajar tentang Alkitab adalah firman Allah. Kalau orang lain katakan Alkitab orang Kristen palsu, kita katakan itu katamu bukan kataku. Karena kataku Alkitab adalah firman Allah yang benar, yang jelas dan cukup mengubah seluruh hidupku. Bagi saudara yang terberkati oleh channel ini, silakan Anda bagikan supaya banyak orang tahu bahwa Alkitab kita adalah Alkitab yang penuh dengan otoritas ilahi, kuasa ilahi, yang kalau kita mengerti dengan baik melalui pertolongan Roh Kudus, itu bukan hanya mengisi kepala kita, tapi mengubah isi hati kita, mengubah hidup kita untuk serupa dengan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Akhirnya saya Ade Efra Anugrah, tetap setia dalam Tuhan. Nantikan video-video selanjutnya, kita akan terus belajar tentang firman Allah, tentang dogmatika Kristen dalam seri Dogmatika Kristen. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Shalom.